Januari. Oh iya Kak, kira-kira minggu depan masih ada ibadah online nggak ya? Nah, adik-adik, untuk minggu ini adalah minggu terakhir ibadah online loh. Dan ibadah online akan diadakan di minggu kelima aja. Tapi tenang aja adik-adik, karena kita bakalan tetap bikinin konten menarik setiap minggunya. Dan pastinya konten menarik itu memberkati kalian semua. Yuk kita tanya ke Kakak Sela, kontennya tuh kira-kira apa aja ya? Kakak Sela, apa? Kontennya apa aja sih? Ada telepon Tuhan yuk, berani tahu beda, and Jesus in the family. Wah, adik-adik, ternyata kontennya menarik banget ya. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kira-kira adik-adik masih pada inget gak nih tema kita di tahun ini? Kalau misalnya pada nggak inget, yuk kita tanya Kakak Sela lagi. Kakak Sela, Apa? tema kita tahun ini tuh apa sih? Tahun 2023, bangkit dan menjadi pemenang sebab Tuhan beserta kita. Yuk kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Tahun 2023 bangkit menjadi pemenang sebab Tuhan Yesus beserta kita. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah. Yuk kita nyanyikan lagu ini, Bapakku datang padamu. Yuk adik-adik, kita angkat pujian ini, Bapakku datang padamu, dengan sungguh-sungguh ya. Sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau ibadah, berkati kami supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan baik dan tertib. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita angkat satu pujian ini, bahwa Tuhan Yesus disalibkan karena cintanya buat kita semua.
haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Hebat banget nih. Nah, adik-adik, siapa nih di sini yang kira-kira kalau dipanggil untuk melayani Tuhan, jawabannya iya. Coba kita tanya Kakak Fani. Kakak Fani, apa? Kakak Fani kalau dipanggil Tuhan untuk melayani, kira-kira jawabannya apa sih? Iya dong Kak, kita melayani seperti kita hari ini melayani bersama-sama. Bener banget, karena melayani Tuhan adalah itu adalah kebanggaan dan kesukaan kita. Yuk adik-adik, kita akan satu pujian ini, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kasih adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati persembahan kita. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, sebelum kita masuk untuk mendengar firman Tuhan, kita mau angkat pujian ini, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Biarlah kita tetap
cinta Tuhan Yesus selamanya dari kita kecil sampai nanti kita besar. Ini tuh. Ayo gitu. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian kita bersama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali Kak Sari bisa menyapa adik-adik semua sekalipun masih ibadah secara online ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk adik-adik, agar firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi kekuatan yang baru buat kita semua. Yuk kita berdoa, kita satukan hati kita, fokus kepada Tuhan, kita lipat tangan, tutup matanya ya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau sampai hari ini oleh karena kebaikan-Mu ya Aba, ya Bapa, kami masih bisa kembali
melakukan ibadah walaupun secara online. Tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas akan hal apapun. Engkau Allah yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami mau mendengarkan kembali pesan-Mu, firman-Mu, dan kami mohon penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, masuklah ke dalam hati kami, Papa Yesus, agar apapun yang kami dengar hari ini bisa membuat kami menjadi semakin serupa dan segambar dengan Engkau, dan kami bisa melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab. Bagaimana kita belajar untuk menjadi seorang yang memiliki pribadi yang jujur, yang mau mengakui kesalahannya. Bisa buka Alkitabnya ya, di dalam kitab Matius 26 ayat 69 sampai 75, dan nanti di kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Tapi adik-adik nanti bacanya bisa sendiri, bisa bersama dengan papa, mama, dengan kakak, dengan adiknya ya, atau dengan abangnya. Pokoknya kalau membacakan firman Tuhan itu harus dengan mengeluarkan suara ya adik-adik ya. Nah, tokoh yang akan kita teladani hari ini, kita belajar dari seorang pribadi yang bernama Petrus. Adik-adik, Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang selalu setia mengikut Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Suatu hari, Petrus berkata dan berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa Petrus akan setia dan akan tetap terus mengikut Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa akan ada suara ayam berkokok di mana Petrus akan menyangkal atau tidak mengakui Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, kemudian singkat ceritanya Tuhan Yesus ditangkap, dan apa yang dilakukan Petrus? Ya, Petrus tetap mengikut Tuhan Yesus, tetapi enggak dari dekat seperti yang biasa-biasanya adik-adik. Petrus mengikut Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus ditangkap itu dari jarak jauh. Dan ada seorang perempuan mengatakan bahwa Petrus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Jawaban Petrus apa adik-adik? Ya, Petrus menjawab, tidak, saya tidak kenal dia. Nah, ini pertama kali Petrus menyangkal. Kemudian untuk kedua kalinya ada orang lain yang mengatakan bahwa Petrus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Tapi Petrus kedua kalinya juga tidak mengakuinya. Sampai pada ketiga kalinya orang-orang mengatakan bahwa Petrus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Dan Petrus ketiga kalinya menolak mengakui hal tersebut. Nah, seperti yang Tuhan Yesus katakan, di saat Petrus tidak mengakui Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, maka ayam berkokok. Ayam berkokok gimana adik-adik? Kukuruyuk, begitu ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Petrus sangat bersedih mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu terjadi di dalam kehidupannya. Nah, kita lanjut lagi ya adik-adik. Apa yang dilakukan Petrus selanjutnya? Nanti buka ayat firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai 19 ya adik-adik. Nah, di dalam kitab ini dituliskan bahwa setelah Tuhan Yesus mati disalibkan karena dosa-dosa kita semua, dosa kakak, dosa mama papa, dosa adik-adik, dosa semua orang ya. Murid-murid Tuhan Yesus itu sangat kehilangan pribadi Tuhan Yesus. Pernah nggak kehilangan sesuatu atau seseorang? Iya, yang biasanya kita selalu ada bersama-sama dengan orang itu, atau kita punya sesuatu barang itu, kita pada saat barang itu atau orang itu udah nggak ada, kita ngerasa kehilangan ya adik-adik ya, sangat kehilangan. Nah, itu yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus pun kembali menjala ikan adik-adik. Dan suatu hari saat Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus sedang mencari ikan, Petrus melihat Tuhan Yesus berada di pinggir pantai. Apa yang dilakukan Petrus adik-adik? Ya, Petrus langsung berenang.
untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Petrus mengetahui kesalahan yang diperbuatnya adik-adik, dan Petrus tetap mau datang dan meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga senang dengan apa yang dilakukan Petrus adik-adik. Tuhan Yesus mengampuni Petrus, dan di hadapan Tuhan Yesus, Petrus itu punya potensi dan kemampuan yang luar biasa besar untuk menjalankan misi kerajaan surga. Siapa yang tahu misi kerajaan surga? Ya, misi kerajaan surga adalah melakukan amanat agung, yaitu menjadikan semua orang menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kembali memberikan harapan kepada Petrus. Tuhan Yesus tidak membuang Petrus sekalipun Petrus sudah menyangkal atau tidak mengakui Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus ditangkap. Sama seperti hidup kakak, hidup adik-adik semua, ya, hidup mama papa, hidup semua orang, Tuhan Yesus itu sayang kita semua. Asalkan kita mau mengakui dosa kita dan mau berubah dan tidak melakukan dosa itu kembali, kita bisa melayani Tuhan dengan penuh kasih. Seperti pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus banyak 3 kali, yaitu apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus? Dan Petrus menjawab, iya, saya mengasihi engkau, atau saya mengasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus meminta Petrus untuk melayani Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus juga bertanya hal yang sama buat kakak, buat adik-adik, buat kita semua. Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Jika kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus bersedia, harus mau melayani Tuhan dengan menjadikan semua orang menjadi murid Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Ya, nah adik-adik, hari ini kita belajar banyak dari kisah Bapak Petrus ya. Yang pertama, agar kita jujur untuk mengakui perbuatan dosa atau kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan Yesus. Karena dengan mengakui kesalahan atau dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, agar kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan dengan melayani Tuhan. Caranya bagaimana adik-adik? Ya, dengan mengasihi kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, ya, seperti kalau di rumah kita bisa bantu mama papa untuk mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, ya, mulai dengan membereskan mainan kita agar tidak berantakan, membersihkan rumah, belajar dengan baik, ya, belajar dengan baik dan rajin berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan dan hal-hal baik lainnya. Amin. Iya. Nah, firman Tuhan sudah kakak sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang selalu diberkati untuk menjadi berkat dan terang bagi semua orang. Amin. Yuk kita berdoa adik-adik. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pesan Tuhan, firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami mau belajar dari kesalahan Bapak Petrus. Kami mau Tuhan, Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami untuk membimbing kami, agar kami tidak menyimpang setiap jalan-jalan kami, baik ke kiri maupun ke kanan, tetapi kami tetap terus berjalan di jalan-Mu ya Tuhan, sehingga kami selalu peka mendengarkan suara Tuhan, dan kami tetap terus bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, dan hari ini kami mau berjanji, kami mau memberi yang terbaik buat memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan siap melayani Tuhan sepanjang hari ini dan selamanya dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman, nama saya Ethan. Ayat emas kelas kecil minggu ini, Yesaya 43 ayat 25b. Dan Tuhan tidak mengingat-ingat dosamu.
Amin. Saya ulangi sekali lagi ya teman-teman. Yesaya 43 ayat 25b. Tuhan tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, jadi jangan bikin dosa lagi ya teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman. Saya akan menyanyikan My God Loves Me. My God loves me, and all the wonders I see. The rainbow shines through my window. My God loves me. My God loves me, and all the wonders I see. The rainbow shines through my window. My God loves me. The rainbow shines through my window. My God loves me. Thank you, friends. God bless you. Bye. Shalom anak hebat dan orang tua hebat. Terima kasih ya buat kesetiaan semua anak hebat yang mengikuti ibadah baik secara online maupun onsite di GBI Margonda. Dan bulan Februari ini kita ada yang baru loh. Kita akan memberikan reward buat anak-anak yang rajin ibadah setiap minggu, mau menghafalkan ayat emas biar ingat firman Tuhan terus loh, mau bersaksi dan mau berdoa, juga mau mengisi form perkembangan anak. Ini khusus buat orang tua hebat, biar kita tahu anak-anak kita tuh sudah bertumbuh dan mau berbuah. Jangan lupa ya, kita ada ibadah 2 kali. Adik-adik boleh pilih mau ibadah jam 8.30 ataupun jam 10.30. Oke, dan kita juga ada yang baru loh di channel YouTube GBI Margonda Divisi Anak. Mulai bulan Februari kita akan memberikan konten-konten yang lebih menarik lagi dan seru buat anak-anak dan orang tua hebat di rumah. Mulai dari telepon Tuhan yuk. Telepon Tuhan ini mau mengajak setiap kita untuk mau berdoa, dan setiap orang tua atau anak-anak yang mau didoakan boleh mengirimkannya ke call center Divisi Anak untuk kita doa sama-sama. Kita juga ada konten yang luar biasa banget, yaitu Jesus in the Family. Ini untuk kita semuanya, di mana kita mau diberkati dari kesaksian keluarga-keluarga hebat yang bisa menguatkan dan memberkati keluarga di rumah. Dan kita juga punya konten yang nggak kalah serunya, yaitu berani tampil beda. Ini mengajak setiap anak-anak hebat untuk mengirimkan video bakatmu, apapun itu kita mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita juga ada konten Aku Sehat, Aku Kuat, dan masih banyak lagi konten-konten seru lainnya. Jadi jangan lupa ikuti terus dan saksikan terus channel YouTube GBI Margonda Divisi Anak ya. Oke, sampai ketemu lagi, dan ingatlah tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang sebab Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah ya, dan selamat menikmati kemurahan Tuhan setiap hari.